MG Listeners, belakangan ini BPJS Kesehatan sedang dalam perbincangan hangat terkait dengan iuran berdasarkan kelas yang akan dihapus mulai Juli 2022 mendatang. Kelas 1, 2, dan 3 yang seperti kita ketahui saat ini akan digantikan menjadi kelas rawat inap standar. Sementara menyoal pembayarannya, iuran BPJS Kesehatan ini kedepannya akan disesuaikan dengan gaji peserta BPJS, di mana peserta yang penghasilannya lebih tinggi akan membayar iuran yang lebih besar. Iuran tersebut dikatakan sesuai dengan prinsip gotong royong dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, meski adanya perbedaan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan gaji, tetapi fasilitas rawat inap yang akan didapatkan oleh para peserta sama saja. Hal itu nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan medis sang pasien. Dan MG Listeners, untuk membahasnya lebih lanjut terkait seperti apa sih aturan baru BPJS Kesehatan satu kelas ini, kita akan membahasnya langsung bersama dengan PPS Kepala Humas BPJS Kesehatan. Ada Bapak Arief Budiman yang sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama kami. Namun sebelum itu kita dengarkan tanggapan dari MG Listeners mengenai berita ini. Ada Yunisa, Mirna, dan juga Alif. Mari kita dengarkan bersama. Nama saya Yunisa, asal Tangerang. Sebagai ibu rumah tangga, menurut saya upaya pemerintah dalam menyetarakan pelayanan medis berdasarkan pada aspek keadilan dan prinsip asuransi sosial sudah sangat baik, di mana tidak akan ada lagi tingkat kelas 1 sampai 3, terlebih pada rawat inap dan digantikan dengan kelas standar. Setelah saya membaca berita, semuanya akan mendapatkan pelayanan medis yang setara berdasarkan kondisi pasien. Tapi kembali lagi, mampukah ditingkatkan pelayanan medisnya menerapkan hal tersebut? Walau dulu saja sudah sering dijumpai, meski sudah membayar berdasarkan kelas, tapi masih sering dengar peserta BPJS Kesehatan yang tidak dilayani dengan baik. Hal itu bisa saja terjadi apabila nantinya semuanya pelayanan dipukul rata. Halo, perkenalkan nama saya Mirna. Saya sekarang bekerja sebagai karyawan swasta. Menurut saya tidak setuju ya, karena lebih adil dan efektif apabila menggunakan sistem lama BPJS, yaitu yang berdasarkan kelas penerimaan. Jadi karena adanya kelas ini dan layanan yang udah ada sebelumnya, saya anggap jauh lebih efektif ya, dan jadi pilihan terbaik juga gitu. Tapi apabila nantinya sistem ini akan ditetapkan sama pemerintah, saya berharap sekali jika pemerintah juga memberikan iuran seadil-adilnya dan sejelas-jelasnya dengan masyarakat gitu. Jadi tidak ada kesenjangan lagi gitu di antara masyarakat. Halo, aku Alif dari Jogja. Nah, setauku nih ya, kalau BPJS itu dibagi jadi 1, 2, 3 itu cuma buat kelas rawat inap doang. Dan berdasarkan pengalaman rawat inap yang berkali-kali di rumah sakit rujukan itu, aku biasanya sih di salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Kelas 1, 2, 3 itu bedanya tipis banget. Nah, jadilah paling mantap itu bayar kelas 3, soalnya harganya paling murah. Nah, biasanya kalau misal mau rawat inap itu kalau mau naik satu kelas tuh cuma bisa satu kelas di atasnya nih. Jadi kalau aku di kelas 3, jadi bisanya aku naik ke kelas 2 kayak gitu. Nah, untuk rawat jalan, karena orang tuaku adalah pengkonsumsi obat asma per bulan dan harga obatnya itu 700-an. Dari dulu aku pertamanya pakai BPJS kelas 1, nah sekarang udah turun di kelas 3 juga obatnya masih sama aja. Jadi intinya kalau menurut aku sih kelas 3 udah cukup enak ya. Terima kasih. Oke, MG Listeners, dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya skema dan juga penerapan dari satu kelas dari sistem BPJS ini, kita akan nanyakan langsung ke Pak Arief Budiman. Halo, selamat pagi Pak Arief, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, salam sehat Pak Arief. Halo Pak Arief, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik, Pak Arief, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa yang membedakan BPJS yang satu kelas ini dengan BPJS yang kemarin 1, 2, 3? Baik, terima kasih Pak Adi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah di dalam konteks penerapan implementasi KRIS ini memang ada beberapa pihak yang berkepentingan seperti itu ya. Yang pertama adalah DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. DJSN adalah pihak yang memang diberikan tugas untuk memprakarsai atau sebagai leading sektor dalam hal ini
dalam uji coba implementasi kelas rawat inap standar ini. Kemudian Kemenkes sebagai tentunya yang membawahi seluruh rumah sakit di Indonesia, khususnya rumah sakit pemerintah, yang akan sebagai regulator melihat bagaimana penerapan ini. Dan terakhir adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kami adalah sebagai istilahnya pihak untuk yang membiayai atau sebagai payer gitu terhadap regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan nantinya, dan itu akan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan untuk membayarkan atau menjamin pelayanan kesehatan daripada kris ini gitu. Itu posisi yang pertamanya. Oke. Jadi artinya tidak hanya BPJS. Yang kemudian 1 Juli besok itu memang direncanakan untuk dilakukan uji coba hanya pada beberapa rumah sakit saja, kurang lebih sekitar 5 rumah sakit, info dari koordinasi dengan BPJS dan Kementerian Kesehatan begitu. Jadi praktis hanya tidak akan berdampak secara masif gitu terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Karena saat ini sekitar lebih dari 2.000 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia yang menangani peserta JKN gitu, dan ini hanya dilakukan uji coba itu pada 5 rumah sakit saja gitu. Jadi artinya kelas saat ini masih ada kelas 1, 2, kelas 3 gitu ya. Pada 5 rumah sakit tersebut dilakukan uji cobanya. Jadi tidak ada pengaruh atau yang terlalu masif gitu. Karena kita tahu juga tadi dari 3 orang pendengar tadi ya yang menyampaikan bahwa memang betul kalau dari sisi manfaat saat ini Pak Abdi, jadi setiap harinya ini ada sekitar kurang lebih 650.000 kunjungan untuk di rumah sakit maupun di klinik begitu. Kalau kita hitung dengan kunjungan sehatnya, artinya kan BPJS ini, JKN ini tidak hanya untuk yang sakit, tetapi kita yang sehat pun kita dapat melakukan konsultasi dengan dokter. Betul. Kalau itu dijumlahkan semua, sebetulnya kurang lebih dalam 1 hari itu ada sekitar lebih dari 1 juta gitu kunjungan setiap harinya gitu. Artinya apa? Manfaat dari program ini sebetulnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Buktinya kunjungan untuk yang sakit, kemudian juga beberapa peserta memang sangat terbantu dengan kehadiran program ini gitu. Artinya dari sisi kelangsungan memang ini tetap perlu kita untuk tingkatkan kembali begitu. Oke, baik. Artinya untuk bulan Juli ini pertanggal 1 Juli besok ini baru uji coba dulu ya, dan untuk pelayanan di rumah sakit lainnya masih seperti biasa. Begitu ya, Pak? Betul. Ya. Nah, Betul. terkait keuntungannya, ini apa saja? Apa keuntungan baru dari aturan ini bagi peserta BPJS nantinya? Ada perbedaan nggak? Ya, perlu kita pahami juga bahwa memang merujuk pada rapat dengar pendapat ya dengan Komisi 9 DPR, juga melibatkan DJSN, Kementerian Kesehatan, sebetulnya ini perlu disepakati terlebih dahulu terkait dengan definisi kelas rawat inap standar ini. Apakah nanti memang akan menjadi satu kelas ataukah memang adanya standarisasi kelas, standar untuk kelas 3 1 seperti ini, kelas 2 seperti ini, kelas 3 seperti ini gitu. Karena kita tahu bahwa efek positifnya adalah dengan standarisasi ini atau dengan kelas standar ini akan menyamakan standar mutunya. Ketika misalkan di satu tempat, misalkan saat ini ada ruangan yang memang satu ruangan itu diisi kelas 3 misalnya diisi 6 bed. Kemudian di rumah sakit lain, di daerah lain ada yang 8 gitu ya, ada yang 4 misalkan. Nah ini yang akan disamakan di dalam konsep kelas rawat inap standar ini. Jadi tujuannya tadi betul ya, untuk mencapai equity atau kesetaraan sebetulnya untuk fasilitas-fasilitas dan kenyamanan dari peserta sendiri. Sebetulnya seperti itu konsepnya. Dan kemudian juga sebetulnya untuk manfaat medis sejak BPJS, sejak program JKN ini bergulir, sebetulnya itu sudah sama. Jadi tidak ada perbedaan dari manfaat medis. Kan kita bisa berbagi dua ya. Untuk misalkan kelas sedang dirawat itu ada manfaat medis, kemudian ada manfaat non medisnya. Nah, kelas-kelas yang sekarang berjalan ini kan sebetulnya hanya membedakan manfaat non medisnya, Pak Abdi. Jadi misalkan di kelas 1 itu 2 tempat tidur, kemudian kelas 2 misalkan 3 sampai 4 tidur, kemudian kelas 3 lebih banyak lagi. Nah, sedangkan manfaat medisnya untuk di semua kelas itu sama. Ketika satu orang pasien di kelas 1 dan kelas 3 mereka itu membutuhkan terapi untuk DBD misalkan ya, obatnya sama, kemudian dokternya pun sama, ketika misalkan membutuhkan operasi, benangnya juga sama, pisaunya sama-sama, tajam gitu seperti itu ya. Jadi untuk manfaat medis sebetulnya itu prinsip ekuitas sudah ada sebetulnya. Artinya untuk dari kelas-kelasnya hanya dari sisi kuantitinya saja, misalkan satu kelas itu ada diisi oleh berapa orang begitu ya? Iya, dalam konsep
KRIS ini memang ada 12 kriteria yang telah ditetapkan, dan ini salah satunya adalah untuk membatasi jumlah tempat tidur di dalam satu ruangan, yaitu 4, maksimal 4 gitu. Maksimal Jadi 4 nanti di program yang baru ini, satu kelas ini. betul, maksimal 4. Jadi salah satunya itu. Kemudian kalau misalkan ada dalam satu ruangan masih ada 6 atau 7 atau 8, nah itu maka nanti dengan konsep kelas rawat inap standar ini dibatasi hanya 4 begitu. Salah satunya kriterianya itu. Baik, terkait dengan iuran, apakah akan ada penyesuaian iuran juga nanti Pak Arief? Ya, kalau untuk iuran sebetulnya ini kan tahap selanjutnya untuk dibicarakan. Karena apa? Yang pertama, untuk pembahasan iuran ini saat ini saja iuran tertuang di dalam peraturan presiden gitu nomor 64 tahun 2020 begitu. Artinya ketika nanti akan ada iuran maka harus dituangkan kembali juga di dalam Perpres, dan untuk hal ini tentunya membutuhkan pertimbangan dan kajian yang sangat mendalam begitu. Karena tentunya akan mempertimbangkan juga kekuatan fiskal dari negara begitu, kemudian juga kemampuan membayar dari masyarakat, dari badan usaha gitu. Jadi tidak mudah gitu untuk ke arah iuran ini. Dan juga memang arahan dari presiden kita tahu bahwa sampai 2023 atau 2024 itu tidak ada perubahan baik untuk besaran maupun skema iuran. Jadi artinya kalau tadi disampaikan di awal bahwa isu yang berkembang adalah iuran akan berdasarkan persentase dari gaji. Yang memiliki gaji lebih besar, maka iuran akan besar. Sebetulnya itu kan memang sudah terjadi saat ini. Dan memang seperti itu prinsip gotong royong untuk segmen pekerja penerima upah. Itu kan ya. Untuk kita nih yang misalkan punya gaji setiap bulan secara rutin, maka kan kita memang iuran sebesar 1% dari dari gaji kita. Kemudian 4%-nya dari pemberi kerja atau dari kantor gitu. Semakin besar gajinya ya maka persentasenya akan lebih besar. Itulah prinsip gotong royong. Walaupun memang ada batas atasnya yaitu 12 juta. Ketika misalkan Pak Abdi katakan gajinya 50 juta begitu ya. Amin. Nah itu Pak Abdi aman. Karena apa? Karena ada batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 12 juta. Jadi 1% dan 4%-nya tidak dihitung dari 50-nya tapi dari 12-nya gitu. Oh, baik. Betul. Nah, seperti ini yang prinsip gotong royong yang terjadi ketika ada pekerja yang iuran yang gajinya memang katakanlah misalkan 4 juta atau UMR misalkan ya. Mereka 1% dari gaji realnya itu tadi seperti itu. Baik. Dan untuk segmen yang mandiri tentunya tetap tidak akan dipaksakan berdasarkan persentase gaji karena memang segmen mandiri boleh saja ada yang memang tidak memiliki gaji gitu ya. Artinya dia bekerja untuk diri sendiri, wira swasta atau pengusaha begitu, dagang gitu yang mereka Tapi itu iurannya dapat subsidi dari pemerintah juga nggak? untuk kelas 3 dapat. Ya, jadi semenjak 2020 untuk kelas 3 itu sudah dapat subsidi dari pemerintah gitu ya. Kan saat ini untuk kelas 1 150.000, kelas 2 100, kemudian kelas 3 itu 35.000. Nah, sebetulnya itu disubsidi oleh pemerintah. Sebetulnya totalnya itu adalah untuk kelas 3 itu 42.000 gitu, 35 tambah 7.000 gitu. Oke. Nah, itu kan hanya untuk kelas 3, maaf Mas Arief, itu kan hanya untuk kelas 3. Bagaimana dengan ketika kelas 3 ini sudah hilang, kan sudah nggak ada kelas-kelas lagi nih disatukan. Akan seperti apa pemerataan iuran, apalagi mereka yang harusnya mendapatkan subsidi? Ya, nah ini yang memang belum ada pembicaraan ke arah sana Pak. Karena kita tidak ingin membuat resah ya di masyarakat, dan juga kami himbau untuk tetap tenang, apalagi terkait dengan iuran ini belum sama sekali ada arah pembicaraan ke sana gitu ya. Tentunya pasti ini akan dipertimbangkan kalau memang nanti implementasi dari kelas rawat inap standar ini berjalan dengan baik, gitu. Kemudian dapat diterima oleh rumah sakit ya, karena tidak mudah juga nanti untuk rumah sakit menyesuaikan dengan kelas rawat inap standar ini. Tidak hanya rumah sakit pemerintah, kemudian juga nanti rumah sakit swasta juga harus menyesuaikan gitu. Artinya pembicaraan ke arah sana belum ada Pak Adi untuk saran iuran ini. Baik. Karena kita akan mengkaji terlebih dahulu implementasi dari uji coba penerapannya ini dulu. Baik, masih diuji coba, tapi seperti apa sih Pak dari BPJS Kesehatan sendiri untuk tetap menjamin bahwa fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat ini masih tetap sama dan tentunya tidak menurunkan kualitas, apalagi kan ini 3 kelas ini kemudian disamaratakan begitu. Apakah seperti apa jaminan yang diberikan dari BPJS Kesehatan? Iya, betul Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa BPJS dalam konteks ini adalah kami sebagai pihak eksekutornya, kami sebagai payernya.
Artinya kami bukan dalam porsi untuk sebagai regulator yang menentukan kebijakan, itu bukan di BPJS. Itu yang memang perlu diketahui oleh masyarakat begitu. Kami selalu siap dengan apapun regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dari sisi aspek pelayanan, mekanisme, iuran, semuanya gitu. Yang jelas fokus dari BPJS Kesehatan adalah bagaimana kita tetap berpegang meningkatkan mutu layanan untuk peserta. Kami sebetulnya saat ini sedang fokus sekali dalam meningkatkan, menurunkan jumlah atau waktu tunggu antrian di rumah sakit dan di klinik. Buktinya kami mengeluarkan antrian secara online, jadi masyarakat bisa mengantri dari rumah. Baik. Kemudian juga untuk peserta mandiri yang memiliki tunggakan, kami sudah mengeluarkan program rehab, rencana pembayaran bertahap gitu. Jadi bisa dicicil Pak tunggakannya supaya tidak terlalu berat gitu. Baik. Karena kita tahu ketika posisi kartunya nonaktif, kemudian peserta membutuhkan layanan, ini akan sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan ketika memiliki tunggakan yang cukup besar gitu. Nah ini bukti dari BPJS Kesehatan untuk mengeluarkan inovasi-inovasi dan program-program yang memang mendukung kemudahan dan kecepatan layanan untuk peserta. Baik. Kemudian untuk 1 Juli ini kami tegaskan kembali uji coba hanya dilakukan di 5 rumah sakit ya. Kami juga terus berkoordinasi dengan DJSN dan dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa implementasi atau uji coba ini berjalan dengan baik gitu. Artinya kembali lagi bahwa secara umum pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit pada Juli besok itu tidak ada perubahan secara masif gitu ya. Baik. Jadi hanya uji coba di rumah sakit tersebut. Iya, kita harapkan ada hasil yang baik ya dari hasil uji coba BPJS untuk 1 kelas ini. Terima kasih Kepala Humas BPJS Kesehatan, ada Pak Arief Budiman sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Selamat kembali beraktivitas Pak Arief, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Pak Abi dan MJ Listener, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.